Kamu bayangkan Nabi Musa lari itu kapan? Ketika beliau sudah mendengar firman Allah, di derajat iman dia itu sudah melebihi kebanyakan para nabi yang sebelumnya. Bahkan ini yang bisa menanding hanya Rasulullah saja ini. Orang yang mendengar firman Allah langsung itu hanya Rasulullah sendiri. Hanya Nabi Musa dan Rasulullah saja. Jadi dia ini dalam tingkatan iman yang luar biasa mendengar firman Allah langsung. Maka tidak bisa dipahami sikap beliau ini seperti sikapnya manusia biasa atau lari dari ular, tidak begitu. Itu orang yang nilai yang seperti anak MI ya, melihat Ustadz takhusus mutola'ah minhaj dibuka, maka MI Ustadz goblok ya, nggak bisa baca kok diem aja ya. Perasaannya diem aja nggak bisa baca, padahal itu sudah karena sudah apal itu dia itu ya. Tapi anak MI mana ngerti. Pokoknya MI itu bahasanya bo, to, so, yang keras itu yang pinter ya, MI ya. Nah, kalau takhusus ngerti nggak ngerti pokoknya diem ngerti nggak ngerti diem aja, itu tandanya sudah paham semua itu gitu. Tapi mana orang MI tahu. Nah gitu itulah, karena berbedanya tingkatan keilmuan penilaian jadi beda. Lah kita ini dengan para nabi itu bukan MI dengan takhusus ini sudah baina sama wa sumur ini ya. Bahkan lebih jauh daripada itu. Maka kamu harus pandai-pandai memahami sikap-sikapnya para anbiya itu, hati-hati. Ada seorang kiai gitu. Seorang kiai ya memang orang soleh, orang tua. Terus dia ini disalahkan sama salah satu orang awam gitu. Pak Kiai kenapa berbuat begini. Maka Pak Kiai tadi itu bilang, ya maafkan saya kalau salah ya nak. Maka itu anak itu gembira, Pak Kiai sudah ngaku salah sekarang. Padahal ini Kiai itu bilang maafkan saya itu maksudnya supaya menyelesaikan ngomongan ini, jangan banyak-banyak ngomong ke anak ini. Tapi karena dia salah paham, sudah ngaku salah, ternyata saya yang tahu kebenaran, Pak Kiai nggak tahu. Ya seperti itu loh. Bagaimana karena perbedaan tingkatan pemikiran seseorang itu jadinya. Makanya kita ini jangan mudah-mudah nyalahkan para ulama, nyalahkan para imam kayak orang Wahabi itu ya. Bahkan Nabi pun disalahkan, wa wajadaka ailan faghna. Nabi itu sebelum terima wahyu juga dol katanya, tersesat dia itu. Oh, ndak semua petak ya. Bagi orang ngerti bahasa Arab malah orang diadab secara Nabi sisan. Jadi ini adalah karena orang itu mengira bahwa kalimat yang sama ketika diucapkan kepada orang yang berbeda dianggap maknanya itu sama, maksudnya sama, padahal berbeda. liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ya, orang yang tidak punya adab kayak orang-orang Wahabi itu, lihat tuh, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar. Berarti Nabi itu punya dosa. Dosanya ada dua lagi, ada yang dulu, ada yang akan datang. Tapi sudah diampuni oleh Allah, jadi dia banyak dosanya.
dosa yang lalu, dosa yang akan datang, tapi sudah diampuni. Ini orang yang kurang ajar namanya. Padahal maksudnya ayat itu bukan seperti itu. Baginda Nabi alaihissalam itu saking takutnya kepada Allah, sampai beliau itu kayak nggak kuat itu, saking takutnya kepada Allah itu. Kemudian ditenangkan oleh Allah, kalaupun kamu punya dosa yang dulu yang kadang sudah saya ampuni semua, kamu jangan terlalu takut. Maksudnya begitu. Bukan karena Nabi itu berbuat dosa, karena terlalu takut gitu. Nah ini kan, coba ini kamu renungi ini pemahaman ini, kan keliru sebetulnya. Wabi aja pemahaman ini sebetulnya bagi orang yang memuliakan Nabi. Tapi kalau bagi orang tidak punya adab, itu Nabi di dosa. Dosanya malah oke, ini sing mata kodama mata akhorosisan. La haula wala quwwata illa billah. Ya belajar adab karo Allah, adab karo Rasulullah, ngono kan loro kuwi. Agama ki ning kono kuwi isine. Bagi belajar minhaj barengnya apa to ben duwe adab. Tapi kuwi adab amaliyah. Dan belajar iki apa? Adab qalbiyah. Ben sikapmu ki bener. Ya adab amaliyah halal haram kuwi nek gak ning adab qalbiyah iki ora ning nilaine. Semono go adab qalbiyah tok, tapi orang diadab syar'iyah amaliyah ya kuwi engko ya cilaka sisan. Adab qalbiyah la ilaha illallah, adab syar'iyah kuwi Muhammadur Rasulullah. Nah, wis ringkes ning perkara loro kuwi. Lah orang-orang dalam satu hadis dikatakan mereka itu tidaklah jadi wali-wali karena banyaknya sholat dan puasa, tapi karena sucinya hatina, min sakhawati nufusihim. Ma fadalakum Abu Bakar bi kasrati siyam wala kasrati shalah walakin bima waqura fi qalbih. Abu Bakar itu tidak melebihi kamu karena banyak puasa dan sholat, tapi karena sesuatu yang tertanam dalam hati. Takutnya pada Allah, cintanya kepada Allah, kecintaannya kepada nabinya Allah, kecintaannya itu. Itu kan barang hati itu kan. Nek ditilok sangka korbane mungkin juga korbane juga Sayyidina Thalha, Sayyidina Abdurrahman ibn Auf kurang-kurang karung emas. Sayyidina Abu Bakar gak duwe karungan emas kuwi, tapi atine niate iki kalah sahabat-sahabat liyane. Sahabat-sahabat liyane kalah. Jadi bima waqura fi qalbi. Lah kecintaan ini sumbernya saka ndi? Imam Ghazali, kecintaan sumbernya saka makrifat. Lah Abu Bakar kuwi makrifatul luwih dhuwur, akhir kecintaannya luwih dhuwur. Terus korbane ya sapa-apa. Lah kuwi ning kono wingke. Mergo nek amalan kuwi ning batese Kang, amalan dohir maksudnya. Amalan dohir itu ada batasnya. Sholat namanya berapa ratus rakaat, ya enggak? Baca Quran berapa juz tiap hari, kan perlu waktu loh itu. Ada batasnya. Jadi orang itu bisa sama. Mungkin santri ini banyak yang sama amalan dohirnya itu. Mulai jam 3 malam sampai jam 10 malam amalan dohirnya hampir sama. Tapi amalan hati tidak sama. Amalan hati ini itu setiap detik itu orang itu berbeda. Lah yang orang itu membuat derajatnya tinggi itu amalan hatinya itu. Tapi ini bukan berarti amalan dohir nggak perlu. Amalan dohir perlu untuk perintah Allah ya. Sangat-sangat perlu. Tapi amalan dohir itu terbatas. Lah amalan hati
cintanya pada Allah, takutnya kepada Allah, ridhonya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Dan ini semua dari itu, ridho, tawakal dan sebagainya, cinta itu sumbernya dari iman. Imannya tambah dhuwur, ridhonya ya tambah dhuwur, tawakal ya tambah dhuwur, wedine ya tambah dhuwur, akhirnya derajatnya tambah dhuwur. Ana a'rafukum billah, kata Nabi, ana a'rafukum billah wa akhwafukum lahu. Aku ini orang yang paling tahu di antara kamu kepada Allah dan yang paling takut di antara kamu kepada Allah. Nabi tidak mengatakan saya ini yang paling banyak sholatnya, paling banyak puasanya, walaupun Nabi itu banyak sholat, banyak puasa. Karena kalau itu urusan itu bisa ya, orang lain pun menyamai Nabi bisa. Tapi ini urusan a'rafukum billah wa akhwafukum lahu kuwi sing gak nutut, manusa gak nutut kuwi. Mane iki belajar ngamal kolbi di samping ngamal jawareh. Di samping kamu tuh pikir berapa juz tiap hari, berapa rakaat tiap malam, ya. Berapa infak kamu, berapa dakwah kamu, itu harus kamu buat. Kalau nggak kamu buat nanti jadi kebatinan nanti kamu. Tapi di samping itu kamu usaha bagaimana setrumnya amal tuh tambah gitu loh. Setrumnya itu lo tambah, bukan hanya amalnya yang tambah, setrumnya lo tambah. Tambah yakinnya, tambah takutnya, tambah cintanya, tambah syukurnya, tambah tawakalnya. Itu yang membuat orang jadi makbul. Wali-wali bedane ngono kuwi engke. Karena eneng wong iki bendina ngatamne Quran, bendina tahajud, bendina poso. Wis saiki apa neh? Kan padha iki. Wali-wali kabeh iki paling amalne polis ngene iki. Arep apa neh? Maca Quran ya mulai esuk bengi wis maca Quran terus. Wis pikir terus wis aku wis gak tau maksiat. Wis padha karo Syekh Abdul Qadir Jalani. Padha sikile loro. Tapi karena wong iki didelok nggur amalan dohir wae akhire ngono wingke.